Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini filmnya bertemakan ayah yang diambil dari kisah nyata gitu. Dan ini menarik banget, diperanin sama Kevin Hart di Netflix gitu. Belum lama keluarnya, 2021, dan ini bergenre drama komedi. Tentu kalau Kevin Hart itu akan ada percikan-percikan elemen komedinya. Walaupun filmnya sesedih apapun, filmnya sekelam apapun, jika yang main Kevin Hart pasti ada sentuhan-sentuhan komedi-komedi ramah dan lucu menurut gue pribadi. Ini didirect sama Paul Weitz, story-nya itu dari Dana Stevens. Nah, kisahnya ini dari Two Kisses for Maddie, A Memoir of Loss and Love by Matthew Logelin gitu. Jadi Matthew Logelin ini adalah peran utamanya di film ini gitu. Dia tuh yang mengalami kisah ini dan diperankan sama Kevin Hart. Nah, ceritanya itu tentang apa sih? Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau jelasin dulu nih perasaan gue setelah nonton film ini itu. Akhirnya gimana ya? Gue ngerasa film ini tuh cukup kelabu, cukup kelam sebenarnya, dengan tone yang sangat soft gitu loh, dengan penggambaran visualnya gitu. Dan gue ngerasa bener-bener di sini sosok seorang ayah tuh berperan penting banget gitu loh. Bercerita di sini tentang sosok ayah Kevin Hart yang dia tuh ditinggal sama istrinya gitu. Ditinggal dalam tanda kutip, istrinya itu meninggal setelah melahirkan si Maddie ini gitu. Jadi setelah melahirkan si Maddie, jelang berapa lama apa berapa hari gitu, istrinya itu terkena serangan paru-parunya kenapa, dan akhirnya meninggal dunia gitu. Dan di sini Kevin Hart sangat terpukul, si Logelin ini pemerannya sangat terpukul, dan dia itu ngerasa harus membesarkan Maddie sendiri gitu loh. Dia tuh nggak mau ada bantuan orang lain karena gue adalah sosok ayahnya gitu. Tapi sedangkan si Logelin ini yang diperankan Kevin Hart ini, dia tuh sosok yang terlalu kekanak-kanakan gitu, belum bisa ngurus dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sampai ibu mertuanya pun bilang, Maddie pokoknya harus sama gua aja gitu loh, lu kerja nggak apa-apa gitu. Tapi si Kevin Hart tuh ngerasa, nggak, gue adalah ayahnya, gue harus membesarkan Maddie sendiri karena ini adalah pesan terakhir dari istri gue, dimana gue harus membahagiakan Maddie. Nah, inilah akhirnya sentuhan-sentuhan komedi lucu dimana perjuangan sosok seorang ayah membesarkan anaknya yang masih bayi, dimana dia izin sama bosnya kalau seandainya, bos bisa nggak sih kalau seandainya gue WFH full aja karena gue sambil ngurus anak gue sendiri gitu. Nah, di sini menurut gue yang menariknya, ini adalah kisah seorang ayah di mana dia harus ganti popok gitu, dan dia harus pergi ke tempat apa ya, mungkin ya konsultasi tentang anak-anak bayi yang isinya perempuan semua dan dia cowok sendiri. Nah, itu tuh lucu gitu. Itu komedi-komedi yang menurut gua Kevin Hart banget. Dia ganti popok dan mau masukin popoknya ke dalam tong sampah aja dia ala-ala main basket gitu. Tuh bener-bener kayak gue ngerasa, wow, ini film yang bener-bener gue bisa kerasa sedihnya, tapi gue masih bisa ngerasain komedinya juga. Ceritanya juga menarik banget, karena konfliknya itu nggak cuma tentang sosok seorang ayah dan anaknya dalam membesarkan anaknya, tapi konfliknya itu ada tentang dia dan mertuanya, dimana dia cekcok, dia pengen membesarkan anaknya sendiri, tapi mertuanya pengen ngasuh juga anaknya karena ngerasa si Kevin Hart belum mampu untuk ngasuh sendiri. Terus konflik antara Kevin Hart juga dan kerjanya di kantor gitu loh, dimana dia punya jenjang karir yang bagus, ditawarin beberapa peluang tapi dia harus mikirin lagi gimana caranya ngambil peluang itu tapi gue masih bisa tetap besarin anak gue gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang menurut gue film ini bukan tentang ayah yang membesarkan anaknya juga, tapi konflik personal ayahnya pun di sini juga ada gitu. Dan menurut gue pribadi ini film yang durasinya cukup kepanjangan sedikit menurut gue, karena untuk film yang mengangkat tema seperti ini gitu loh, dan ceritanya juga nggak begitu luas, harusnya 1,5 jam aja cukup. Itu menurut gue pribadi ya gitu, karena pace-nya itu terbilang lambat buat gue pribadi, karena bener-bener si anaknya ini kan dari kecil nih, dari bayi. Nah, itu gue suka banget dimana treatment seorang ayah yang diperanin Kevin Hart ngasuh seorang bayi yang bener-bener itu kan susah, nangis setiap malam dan lain sebagainya. Dimana bayinya nangis, Kevin Hart nggak tahu caranya gimana gitu. Katanya nyanyiin Nina Bobo kata temennya gitu. Tapi Kevin Hart malah nyanyi Nina Bobo tapi pakai paduan suara gitu loh sama temen-temennya dia. Dan itu lucu sih, itu lucu banget. Terus dia nyalain vakum cleaner, bunyinya itu ngebuat anaknya itu nggak nangis gitu. Pas di tempat kerja anaknya nangis,
dia tuh nyalain vacuum cleaner tempat kantornya, terus kayak ini tenang nah, gak usah nangis, ini ada vacuum cleaner. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih bener-bener menurut gue jadi nggak kelam-kelam banget, komedinya juga dapet banget gitu. Cuma itu bener-bener di awal banget, 30 menit atau 40 menit awal doang, dan setelah itu medinya besar, dewasa gitu. Nah pas dewasa ini sempat kehilangan arah ceritanya tuh mau kemana, karena si sosok seorang ayahnya itu, si Kevin Hart, nemuin pasangan baru gitu. Nah itu menurut gue udah sedikit keluar konteks, keluar jalur, dimana juga judulnya udah fatherhood gitu kan. Dan ya di situ sedikit boring dalam tanda kutip, gue ngerasa kayak kok unsur bapak dan anaknya udah mulai hilang nih gitu, tapi dibalikin lagi di 30 menit terakhir gitu. Nah itu tadi gue bilang mungkin durasinya terlalu over, kayaknya kalau dibikin 1,5 jam aja itu udah bisa banget nge-treat hubungan ayah ibu, konflik antara dia dan mertuanya itu juga menarik banget, konflik dia dan kerjaannya itu juga sangat amat menarik banget gitu. Mungkin bisa gue bilang ya, ini salah satu film yang mengangkat tema ayah yang rekomen buat kalian gitu loh, yang nyari nih kira-kira film-film apa sih nih yang gue nggak pengen banget mikir keras, gue pengen sedih tapi nggak sedih-sedih banget gitu loh, yang bisa ada ketawanya. Nah cocok banget untuk nonton Fatherhood ini gitu. Kalau dibilang acting ya, gue suka banget sama temennya bernama Mike gitu. Ini tuh sebenarnya gue yakin cuma bumbu aja sih, si Mike ini cuma karakter bumbu yang buat ngidupin suasana, tapi karakter bumbu ini malah bener-bener bisa ngidupin film setiap ada dia gitu. Kayak gue suka aja gitu, kayak ketika lagi sedih gitu, lagi kehilangan istrinya dan lain sebagainya, si Mike tuh menghibur dengan beliin ikan gitu, kayak out of nowhere ngapain beliin ikan gitu loh. Banyak sih hal-hal menarik, dan di sini juga kelihatan banget ya ayah akan tetap menjadi seorang ayah, laki-laki akan tetap menjadi seorang laki-laki, di mana cara ngasuh anaknya, perempuannya diajak main kartu dengan taruhan pakai kue gitu. Terus ke sekolah yang lain suruh pakai rok, dia pakai celana panjang jeans gitu. Ada alasannya kenapa dia pakai celana panjang jeans, karena si anaknya itu sama si Kevin Hartnya dikasih celana dalam laki-laki gitu. Jadi pas si anaknya ketahuan pakai celana dalam laki-laki dikata-katain gitu. Ya tetap aja gitu, seorang ayah sering banget kita lihat di Instagram atau apa, kalau ngasuh anaknya itu pasti kayak cuek dan lain sebagainya. Tapi di sini Kevin Hart menunjukkan itu ya cuek, tapi tetap bisa membesarkan seorang bayi, seorang diri gitu loh. Dan itu terbukti, dokter pun juga bilang bayinya sehat dan istri lo akan bangga ketika ngelihat anak lo tuh sehat kayak gini. Dan itu sangat amat menyentuh sih gitu. Dan dari gua overall ini jadi film yang menarik banget, drama yang oke banget ditonton. Scoringnya dari gua itu 7/10, bisa banget nih kalian nonton. Untuk yang lagi nyari-nyari tema tentang keluarga itu juga bisa banget gitu. Nah segitu aja ya review tentang film Fatherhood. Kalian bisa komen-komen aja langsung yang udah nonton, yang belum nonton juga bisa banget langsung nonton. Nah buat kalian juga nih, jangan lupa follow sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram, Twitter, dan TikTok tentunya. Nah smart viewers, segitu aja review dari Fatherhood. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!